sudah ada kesepakatan kontrak saya dan Coach Sintayong sampai Juni dengan 2 parameter untuk perpanjangan lebih panjang lagi sampai 2027, yaitu apa? Meloloskan tim Indonesia senior ke 16 besar. Kedua, berikutnya ini memang untuk yang 2 lagi ya, Ragnar sama Tom Haye udah beres di pemerintah karena memang jadwalnya kan memang begitu, nggak bisa juga tiba-tiba demi ini kita minta ini, nggak bisa juga. Jadi mereka reses mulai hari ini. Hai Football Lovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Kabar baik, Timnas Indonesia bisa dapat tambahan kekuatan baru jelang duel lawan Vietnam. Ragnar Oratmangun dan Tom Haye diproyeksikan bisa segera membela Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menjalani duel penentuan nasib di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam. Sebelumnya, pasukan Sintayong kalah dari Irak 5-1 dan imbang melawan Filipina 1-1. Kondisi ini membuat Indonesia sementara ada di posisi juru kunci grup F. Namun, sampai saat ini proses naturalisasi Ragnar dan Haye masih berjalan dan belum selesai. Berkas kedua pemain tersebut saat ini masih tertahan di DPR. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan, proses naturalisasi Ragnar dan Haye berjalan sesuai rencana. Namun, saat ini kondisi di DPR yang sedang dalam masa reses membuat proses tersebut tertunda. DPR baru akan kembali menjalani sidang pada bulan Maret nanti. Untuk yang 2 lagi yaitu Ragnar Oratmangun sama Tom Haye, sudah beres di pemerintah. Kita mau majukan ke DPR, mereka reses hari ini sampai bulan Maret. Makanya, kita tidak bisa salahkan siapapun karena memang jadwalnya begitu, kata Arya Sinulinga. Dengan kondisi saat ini maka PSSI hanya bisa menunggu sampai DPR menjalani sidang. Laga melawan Vietnam sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 21 dan 26 Maret mendatang. Skuad Garuda butuh kemenangan di 2 laga tersebut untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Setelah melawan tim Golden Star, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan berduel melawan Irak dan Filipina. Meski tertunda, Arya masih optimis Ragnar dan Haye bisa mendapatkan status WNI secepatnya. Mereka juga diproyeksikan bisa membela skuad Garuda saat melawan Vietnam nanti. Salah satu alasannya karena pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lebih fleksibel. Hal ini berbeda dengan Piala Asia 2023 yang pendaftaran pemainnya maksimal sebulan sebelum turnamen. Mepet waktunya untuk proses naturalisasi Ragnar dan Haye. Tetapi kita coba karena lawan Vietnam 21 Maret, pungkasnya. Empat pemain kunci Timnas U23 Indonesia yang diminta Sintayong tak ada jaminan main di Piala Asia U23 2024. Salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengaku belum ada jaminan pemain-pemain yang diminta Sintayong bisa main di Piala Asia U23 2024. Piala Asia U23 2024 menjadi indikator target selanjutnya untuk Sintayong sebelum diputuskan akan diperpanjang kontraknya atau tidak oleh PSSI. Meski begitu, Sintayong terancam tak bisa memanggil pemain andalannya karena agenda tersebut bukan merupakan agenda FIFA. Di sisi lain, pelatih asal Korea Selatan itu juga ingin Timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Jadi untuk sepak bola Indonesia berkembang, kita harus lolos dari penyisihan grup, sampai ke babak 8 besar, dan babak 4 besar walaupun Piala Asia U23, ujar Sintayong sebagaimana dikutip dari YouTube Erick Thohir, Minggu, 4 Februari 2024. Ia juga menyebut 4 pemain kunci yang bisa membawa Timnas U23 Indonesia memenuhi target tersebut. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Elkan Bagot dan Justin Hubner. Baru persiapan kita akan baik, apalagi jika kita bisa memanggil pemain seperti Marcelino, Ivar, Justin, Elkan,
Dan ini cukup bisa diuji untuk bisa lolos sampai babak 8 besar, dan malah bisa lebih dari itu, kata Shin Tae-yong. Salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menyebut Shin Tae-yong menargetkan target tinggi sendiri dan sudah tahu konsekuensinya. Shin Tae-yong sudah tahu itu bahwa Piala Asia U23 itu memang bukan agenda FIFA, ujar Arya Sinulinga kepada awak media di GBK Arena, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024. Arya melanjutkan bahkan 4 pemain yang disebut Shin Tae-yong belum bakal main di Piala Asia U23 2024. Dia sudah tahu konsekuensinya bahwa itu bukan agenda FIFA atau apa, dia sudah tahu semua konsekuensinya, ujarnya. Dan, dia mengatakan bahwa dia targetnya lolos 4 besar dengan semua konsekuensinya, tambahnya. Sementara itu, PSSI mengungkapkan bahwa Timnas U23 Indonesia ini direncanakan bakal menggelar pemusatan latihan, TC, di luar negeri. Salah satu negara Timur Tengah jadi tujuan menggembleng Garuda Muda. Walaupun Arya tak menjelaskan secara rinci tim Merah Putih bakal menjalani TC di negara mana. Di bagian Timur Tengah kita, lawan, Malaysia tidak masuk, ucapnya. Iya, uji coba lawan beberapa negara jadi. Dalam waktu dekat, secepatnya. Supaya persiapan-persiapannya bagus, tambahnya. Media Vietnam soroti rencana Shin Tae-yong, Timnas Indonesia segera dapat kekuatan baru. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat memiliki rencana untuk mencari penyerang keturunan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Lini depan skuad Garuda sering jadi masalah karena belum ada pemain yang tajam saat berada di kotak penalti lawan. Hal ini jadi perhatian penting karena peran striker cukup krusial dalam pertandingan. Saat ini saya sudah berdiskusi dengan Presiden PSSI Erick Thohir. Saya berencana terbang ke Belanda atau negara lain untuk mencari pemain keturunan Indonesia. Itu salah satu solusi untuk memperkuat serangan timnas, kata pelatih Shin Tae-yong dalam wawancara dengan Liputan 6. Media asal Vietnam, Soha, ikut berkomentar terkait rencana ini. Mereka menilai ada beberapa pemain yang berpotensi bisa segera mendapatkan status WNI. Di antaranya adalah Ula Romeni, Dean Zandbergen, dan Dlano Ladan yang namanya sering dibicarakan. Saat ini di Eropa, striker yang diincar PSSI adalah Ula Romeni dari FC Utrecht, Belanda. Pemain yang mencetak 11 gol di kejuaraan nasional Belanda musim 2022 hingga 2023 ini memiliki nenek asal Indonesia. Selain itu, PSSI juga berencana menghubungi beberapa bintang lainnya, Dean Zandbergen, Sparta Rotterdam, dan Dlano Ladan, top OSS. Keduanya tengah bermain sepak bola di Belanda, tulis laporan Soha. Jika benar-benar dilaksanakan serius, maka hal ini jadi alarm bahaya bagi Vietnam. Pasalnya, kedua tim akan bertemu pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret nanti. Indonesia dan Vietnam sama-sama mengincar posisi untuk lolos ke putaran ketiga. Maret mendatang, tim Indonesia akan melakoni 2 laga krusial melawan tim Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah laga-laga yang sama-sama ingin dimenangkan oleh kedua tim, lanjut media tersebut. Pertemuan kedua tim diprediksi akan berjalan sengit. Pada duel terakhir, pasukan Philippe Troussier harus menelan kekalahan dengan skor tipis 0-1 di Piala Asia 2023. Kekuatan skuad Garuda saat ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata dan ini jadi ancaman serius bagi Vietnam. Namun menghadapi tim Indonesia yang banyak bintang naturalisasinya akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi pelatih Troussier dan anak didiknya, tutup Soha. Shin Tae-yong dapat angin segar. Erick Thohir siap lakukan lobi mahal demi lengkapi skuad Timnas U23 Indonesia? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan sinyal akan melakukan komunikasi dengan klub pemain abroad Timnas U23 Indonesia. Skuad Garuda Muda akan tampil di Piala Asia U23 2024 mulai bulan April mendatang. Namun, masalah datang karena turnamen tersebut bukan agenda FIFA dan klub bisa saja tidak melepas pemainnya. Kondisi ini tentu jadi masalah karena nasib Shin Tae-yong ditentukan pada Piala Asia U23. Membawa tim terbaik tentu jadi jalan tepat agar dia bisa membawa timnya lolos dari babak fase grup. Erick Thohir menjelaskan, dia akan coba melakukan komunikasi terkait masalah ini. Dia ingin mendapatkan solusi terbaik karena beberapa pemain andalan skuad Garuda berkarir di luar negeri,
Tentu perlu ada komunikasi yang baik agar mereka bisa dilepas oleh klub demi membela Indonesia. Semua itu sudah kita bicarakan dari tahun kemarin, Coach Shin Taeyong mau, saya mau, PSSI mau, pemain mau, liga ya kita harus bicara. Seperti klub-klub yang di luar negeri, dalam negeri, semua kan upaya. Tidak ada istilahnya kita tidak mau mencapai target, kata Erick Thohir dilansir dari laman Instagram pribadinya, Jumat 2 Februari. Sosok yang memimpin Kementerian BUMN ini menegaskan bahwa dia ingin timnas U23 Indonesia bisa mendapatkan prestasi. Dia juga dekat dengan beberapa pemain dan rutin melakukan komunikasi. Erick akan berusaha membawa pemain-pemain pilihan Shin Taeyong untuk berlaga di Piala Asia U23 nanti. Saya ini pemimpin yang ingin tim saya sukses. Saya juga dekat dengan para pemain, kadang-kadang saya WA, saya justru tipe pemimpin yang mengapresiasi tim. Mendorong tim supaya sukses karena saya yakin kesuksesan saya pun karena tim saya. Garansi tidak mungkin, tapi kita mendorong 110% pemain itu bisa gabung, lanjutnya. Menariknya, beberapa pemain seperti Elkan Bagot dan Pratama Arhan baru saja pindah klub. Mereka memang masih harus beradaptasi dengan tim barunya, tetapi skuad Garuda Muda membutuhkan dua nama tersebut untuk berada di dalam tim. Sekarang ada juga bursa transfer beberapa pemain. Kita lihat Elkan dari Ipswich ke Bristol, kita lihat Elkan main terus atau tidak. Kita mesti ada pendekatan, Arhan pindah ke Korea, tidak pernah tersirat saya ingin menggagalkan misi manapun, pungkasnya.